Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rehan Motor dimanapun teman-teman berada, pada video kali ini saya akan sharingkan cara penggantian seal shock depan motor Vario 125, sama juga dengan Vario 150 ya teman-teman. Oke, sebelum kita lepaskan dulu bagian kaliper bawah sini menggunakan kunci L bintang. Nah, kemudian kita lepas juga pengikat dari selang remnya menggunakan kunci T10. Nah, kemudian kita lepaskan seperti ini. Lanjut kita lepaskan juga rodanya. Oke, setelah murnya terlepas, kita ganjal bagian bawah decknya, kita ganjal seperti ini. Kemudian kita lepas asnya. Oke, seperti ini. Lanjut, kemudian kita lepaskan as shocknya menggunakan kunci shock 14 di bagian sini. Nah, setelah murnya ini kebuka, kemudian kita tancapi obeng mini seperti ini sedikit saja untuk memudahkan pelepasan asnya. Begitu juga untuk yang bagian sebelah kanannya, sama untuk cara pelepasannya seperti ini. Oke teman-teman, lanjut. Setelah lepas, kemudian kita lepaskan di baut penguncinya yang bagian bawah ini, baut bottomnya, menggunakan mata dok. Kita balik, kemudian kita ketok seperti ini. Nah, kemudian kita buka saja. Untuk yang satunya sama, ini saya videokan untuk yang satu bagian ya, karena pengerjaannya kurang lebih sama teman-teman. Nah, kemudian kita tap olinya seperti ini. Oke, kemudian kita lepaskan sealnya teman-teman. Kita cungkil saja menggunakan cungkil ban bisa, ataupun menggunakan alat yang khusus. Tetapi menggunakan cungkil ban juga sangat mudah untuk melepaskannya. Tapi di sini ada satu kancingan, kita lepas dulu kancingannya, baru kita congkel teman-teman. Nah, kita congkel seperti ini. Kalau berat, gunakan as shock bekas untuk mencungkilnya, untuk membantu pencungkilannya. Oke, setelah tercungkil, kemudian kita buka pengunci pernya, tutup pernya menggunakan alat seperti ini saja. Sebenarnya ada banyak teknik untuk melepaskan ini, tetapi saya gunakan tracker seperti ini lebih mudah ya untuk melepaskan penguncinya. Nah, lanjut kita cungkil saja seperti ini dan sudah keluar teman-teman. Oke. Nah, kalau sulit kita hentakkan saja, kita balik, kita hentakkan saja di tanah. Tapi biasanya seperti ini juga sudah lepas, tapi ini nggak mau lepas. Baru kita hentakkan ke tanah, baru dia mau lepas. Nah, selanjutnya kita bersihkan semua part-part yang ada. Tujuan membersihkan ini supaya lebih mudah pemasangannya. Yang pertama, yang kedua, yang jelas untuk part-partnya lebih awet kalau kita bersihkan secara baik ya, secara baik dan benar. Kalau membersihkannya asal-asalan, nanti ada kotoran di dalam tabung, akan menyebabkan baret pada as shocknya. Baret sekecil apapun, kalau baretnya itu ke atas karena mekanisme kerjanya naik turun, maka akan menyebabkan kebocoran oli pada sealnya. Walaupun sealnya bagus ya, tetapi kalau asnya sudah baret ke atas seperti itu, menjelarit ke atas, itu pasti tidak akan bertahan lama, pasti akan cepat bocor kembali.
Bisa untuk membersihkan ini menggunakan sabun ataupun bensin, tetapi bensin lebih cepat teman-teman, karena di dalamnya ini kan berisi oli, jadi kita pakai bensin itu lebih cepat. Oke, ini ada baret-baret kecil ke atas, ini harus kita haluskan, dan ini sudah baretnya agak parah ya teman-teman, tetapi ini tadi saya sudah mendapatkan mandat dari pemiliknya untuk tidak diganti asnya dulu karena terkendala budget, maka kita akan haluskan menggunakan gerinda amplas seperti ini. Untuk menggerindanya tekniknya seperti ini teman-teman ya, ke samping ya, bukan ke atas atau ke bawah ya. Kalau ke samping nanti bekasnya itu merata ke samping halus. Nah, setelah kita rasa sudah halus dan baret-baretnya itu sudah minim atau bahkan hilang, selanjutnya kita lakukan pemolesan. Untuk pemolesan nanti saya akan gunakan autosol ya teman-teman. Nah, ini aslinya yang satu juga parah. Nah, ini saya gunakan autosol seperti ini. Kita oleskan dulu, baru kemudian saya poles menggunakan alat poles. Dan cara ini bisa awet sampai panen tiba ya teman-teman. Nanti kalau sudah panen tiba, nanti bisa diganti dengan yang baru. Bahkan ini bisa bertahan lumayan lama ya, tetapi melihat kondisi geografis. Kalau kondisinya pegunungan dan berdebu, pastinya juga tidak kurang awet ya teman-teman, karena tergores-gores asnya, pasti tergores oleh debu, pasir ataupun material-material dari luar. Nah, setelah dirasa sudah cukup halus semuanya, lanjut kita ke pemasangan silnya. Silakan diperhatikan. Jikalau dirasa bermanfaat, saya ingatkan untuk tekan tombol subscribe dan like-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut untuk pemasangan silnya. Karena asnya tadi juga sudah kita sedikit gerinda, pasti mengurangi dari diameter asnya tersebut, maka ini kita potong sedikit untuk per silnya, sedikit saja, kurang lebih ya 2 ataupun 3 mili lah ya, seperti ini. Kemudian kita sambungkan lagi untuk pemotongannya. Untuk teman-teman pemula, untuk pemotongannya ini jangan dipotongnya bagian lancip, potong di bagian yang tumpul teman-teman, karena kalau teman-teman potong di bagian yang lancip maka tidak bisa dipasang kembali dan teman-teman harus beli sil lagi ya. Atau teman-teman kalau kadung kepotong ya, kadung kepotong itu teman-teman bisa gunakan pernya yang lama. Nah, bolak-balik ini saya potong ya teman-teman. Oke, setelah selesai untuk silnya yang lainnya juga sama perlakuannya. Ini kemudian kita pasang sil pada bottomnya. Untuk pemasangan teman-teman harus gunakan setempet ataupun bisa dioleskan oli seperti ini supaya lebih mudah untuk memasukkannya. Nah, di dalamnya sana ada ring ya teman-teman, jangan terlupa ringnya ada bawaannya. Setelah ring baru kemudian sil. Setelah sil baru kita ketok gunakan besi yang sesuai dengan ukuran diameter silnya. Pastikan rata lurus, tidak miring. Kalau miring nanti cepat bocor. Nah, kemudian kita pasang kancingannya seperti ini, baru sil debunya. Untuk yang satunya perlakuannya sama teman-teman. Nah, untuk bagian dalam ini kita sedikit oleskan juga stempet. Jangan gunakan stempet yang lengket teman-teman, gunakan stempet yang lembut namun hitam, tahan panas, karena gesekan ini menimbulkan panas. Nah, kemudian untuk sulingannya kita cek untuk ring pistonnya apakah sudah lembek ataupun masih bagus. Nah, setelah dirasa bagus, lanjut kita ke
ke perakitan. Kita pasang seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Berarti baru kita pasangi bottomnya dan kita baut penguncinya dari bawah seperti ini. Jangan lupa di situ ada ring tembaganya. Kalau ringnya terlupa maka akan bocor melalui baut ini. Kalau tidak ada, teman-teman bisa tambahi isolatif supaya lebih rapat. Nah kemudian kita getok ya, jangan sampai kendor. Kendor nanti bocor kembali karena tekanan ya. Oke, lanjut untuk ke pengisian oli. Untuk pengisian oli ini tidak saya gunakan alat ukur. Ini untuk pengisian oli saya pastikan itu sejajar dengan silnya teman-teman ya. Untuk permukaannya sejajar dengan silnya. Kenapa saya tarik ke atas ke bawah? Ini untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam. Jadi supaya udara-udara tersebut bisa keluar. Dan kalau kurang kita tambahi sedikit sampai dengan ukuran yang sudah kita tentukan, yaitu sejajar dengan silnya. Nah seperti ini. Nah jika ukuran sudah sesuai, baru kita pasang pernya teman-teman. Nah baru kita pasang pernya. Untuk yang rapat kita taruh di bawah. Nah kemudian baru kita tutup pernya dan kita kunci. Nah seperti ini. Untuk yang satunya juga tidak saya videokan, satu ini saja sudah mewakili dua bagian. Untuk hasilnya seperti ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sehat selalu, salam buat keluarga. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.